Pernahkah kalian berpikir, kenapa bola yang dilempar ke atas atau dilambungkan dan dipantulkan ke tanah, keduanya akan sama-sama jatuh dan kembali ke permukaan bumi? Dan jika kita telusuri lebih lanjut, gerak yang dibentak ketika dipantulkan ataupun dilambungkan akan membentuk seperti setengah lingkaran. Nah, perhatikan video berikut ini. Di dalam fisika, para ilmuwan menjelaskan bahwa gerak yang dibentuk oleh lintasan bola tersebut itu dinamakan gerak parabola. Di dalam gerak parabola, ada satu faktor yang mempengaruhi mengapa gerak atau jalur yang ditempuh oleh bola berbentuk setengah lingkaran. Faktor itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan inilah yang akan menyebabkan bola bergerak membentuk setengah lingkaran dan akhirnya akan kembali dan jatuh lagi ke permukaan bumi. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis gerak parabola dari bola yang ada di video tadi menggunakan aplikasi tracker. Kita akan mengungkap dan mencoba membuktikan apakah benar pengaruh gravitasi akan menyebabkan gerak parabola tersebut, dan juga kita akan membuktikan apakah persamaan yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan benar atau tidak. Stay tune. Baik, kita akan memulai menganalisis menggunakan tracker. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuka aplikasi tracker pada laptop kita masing-masing. Lalu kita pertama kali mengimport video yang telah kita punya atau yang kita akan pilih atau yang kita akan analisis. Nah, di sini sudah terlihat bahwa video yang akan kita gunakan telah terimport. Nah, untuk memudahkan kita dalam men-tracking objek untuk menganalisis lebih lanjut, kita bisa memulai videonya terlebih dahulu, lalu kita cari letak di mana objek tersebut mulai bergerak. Nah, kita bisa mendrag segitiga kecil di bawah ini sebagai batas awal video akan dimulai. Di sini terdapat dua opsi, kita bisa langsung mendragnya dengan kursor atau kita bisa menggunakan frame per frame yang ada di sebelah kanan bawah ini. Nah, di sini kita bisa pause, lalu kita bisa gunakan acuan itu untuk sebagai akhir dari gerak yang akan kita analisis. Oke, di sini kita sudah mendapatkan batas awal dan batas akhirnya. Lalu langkah kedua, kita tambahkan sumbu koordinat atau yang kita kenal sebagai garis sumbu ya. Nah, titik pusat ini adalah titik yang akan menjadi origin atau acuan dasar dari gerak objek tersebut. Jadi kita letakkan si origin ini di tepat di bawah bola agar si bola berada di posisi 0,0. Lalu seperti yang kita tahu bahwa sudut pengambilan video ini tidak 100% datar, sehingga kita perlu memiringkan sumbu koordinat tersebut agar menjadi sesuai dengan proyeksi yang dibuat oleh gerakan bola. Kita bisa memutar sesuai dengan apa yang kita perlukan. Lalu langkah kedua, kita membuat suatu ukuran calibration stick. Di sini saya memilih ukuran 1 meter. Caranya kita klik shift, lalu kita klik seperti ini. Lalu kita ganti angka tersebut menjadi 1 meter. Karena kita mengasumsikan bahwa titik terjauh yang bisa dicapai oleh bola hanya kisar 1 meter. Nah, di sini kita akan langsung membuat tracking dengan cara kita create point of mass. Nah, lalu kita akan mengupdate sesuai dengan gerakan bola seperti ini sampai habis. Nah, nanti hasil tracking kita akan muncul di layar seperti yang sebelah kanan ini. Sini kita bisa melihat grafik yang dibuat oleh gerakan bola, dan ini adalah tabel tracking kita. Dan sini saya sudah membuat tracking yang lebih akurat, karena apabila kita melakukan tracking secara di sini itu akan kurang akurat. Di sini kita bisa langsung lihat saja. Di sini kita bisa memilih berbagai menu yang bisa kita analisis seperti ini, hubungan antara jarak dengan waktu. Ini bisa juga misalnya kita menganalisis kecepatan pada sumbu X dengan waktu dan sebagainya. Di sini banyak pilihan yang bisa kita analisis, tapi saya akan menganalisis 3 komponen yang ada di sini, yaitu komponen yang pertama adalah hubungan posisi sumbu X terhadap waktu, hubungan posisi pada sumbu Y terhadap waktu, dan hubungan kecepatan awal dengan waktu. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut pada sesi berikutnya.
Nah, selanjutnya kita akan menganalisis gerak parabola menggunakan aplikasi tracker. Jadi, data-data yang kita peroleh tadi dari aplikasi, kita akan menganalisisnya pada kesempatan kali ini. Nah, analisis yang pertama adalah grafik posisi bola pada sumbu X terhadap waktu. Di sini dapat kita lihat bahwa tren atau kecenderungan grafik itu menurun. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa gerak bola menjauhi titik asalnya atau origin yang telah kita buat. Tetapi grafik menunjukkan penurunan. Nah, di sini sebenarnya bukan mengalami penurunan, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gerak bola yang dihasilkan terhadap sumbu koordinat yang telah kita buat itu mengalami perlawanan atau berlawanan arah. Jadi di sini tadi kita punya sebuah sumbu koordinat. Nah, lalu bola bergerak berposisi pada awal di sini, lalu bergerak ke sini, bergerak menjauhi titik pusat dengan membentuk gerak parabola. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah sumbu X dan ini adalah kuadran 1. Ini adalah kuadran 2. Nah, di kuadran 1 nilai X bernilai positif. Setiap nilai yang ada di kuadran 1, nilai X bernilai positif. Akan tetapi di kuadran 2, nilai X akan selalu negatif. Misalkan minus 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa grafik yang dihasilkan mengalami tren turun seperti ini. Ini maksudnya bola tetap menjauhi titik pusat, akan tetapi jarak yang dihasilkan bernilai negatif atau berlawanan arah dengan sumbu X. Seperti itu. Jadi, dan kita bisa lihat sebelumnya jarak yang dihasilkan cenderung konstan, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa V0x bernilai konstan. Meskipun kita perlu mengkaji lebih lanjut pada analisis berikutnya, tetapi kita tidak menganalisis kecepatan pada sumbu X, kita hanya akan menganalisis kecepatan pada sumbu Y. Nah, di sini kita dapat melihat grafik posisi bola pada sumbu Y terhadap waktu. Jadi benar bahwa gerak yang dihasilkan oleh bola membentuk setengah lingkaran atau parabola. Nah, di sini sistem telah menganalisis sebuah persamaan parabola yang dibentuk dengan persamaan umumnya Y sama dengan A T pangkat 2 ditambah B T ditambah C, dengan nilai A, B, dan C terdapat pada tabel di bawah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis hubungan antara persamaan parabola yang dibuat oleh sistem dengan persamaan parabola yang kita kenal selama ini. Kita akan menulis beberapa variabel yang telah kita ketahui. Yang pertama, persamaan umum yang didapatkan oleh sistem, yaitu Y sama dengan A T pangkat 2 ditambah B kali T ditambah C, dengan nilai A sama dengan negatif 4,929, nilai B 4,920, dan nilai C negatif 2,255. Nah, lalu kita akan membandingkan dengan persamaan umum gerak parabola yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu S final sama dengan V0t ditambah tengah negatif G T pangkat 2 ditambah S initial. Nah, jika kita melihat pola persamaan ini, itu memiliki kesamaan pola pada persamaan parabola yang telah dianalisis oleh sistem, dan kita bisa mengurutkan penulisannya menjadi seperti ini: setengah GT kuadrat ditambah V0t ditambah S initial. Nah, jika kita melihat pola tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa nilai setengah G itu adalah nilai dari A, dan nilai V0 itu adalah nilai dari B, dan S initial adalah nilai dari C. Sehingga kita bisa membuat persamaan baru, yaitu A sama dengan negatif setengah G. Kita masukkan nilai A atau kita substitusikan nilai A menjadi negatif 4,929 sama dengan negatif setengah G, atau
nilai gravitasi sama dengan negatif 4,929 dikali negatif 2. Dan kita akan mendapat nilai G sebesar 9,8 sekian sekian sekian. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan nilai gravitasi yang sebenarnya. Jadi, kita bisa membuktikan dari hasil percobaan kita memang benar adanya bahwa percepatan yang mempengaruhi gerak parabola pada objek tersebut adalah gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Kan tetapi gravitasinya memiliki arah yang berlawanan dengan gerak bola. Jadi ketika bola ke atas, percepatannya akan mendorong ke bawah. Oleh karena itu, kenapa nilai gravitasinya bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah bukti bahwa persamaan ini valid dan bisa kita terapkan sebagai perhitungan dalam gerak parabola. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita akan menganalisis kecepatan bola terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa melihat tren yang dibuat oleh grafik memiliki kelengkungan tetapi terbalik dengan grafik posisi Y terhadap waktu. Hal ini kita bisa asumsikan atau kita bisa interpretasikan sebagai suatu hal yang lebih sederhana. Jadi pada awal pergerakan bola memiliki kecepatan sekitar hampir 5 meter per sekon. Lalu seiring berjalannya waktu, bola mengalami perlambatan dengan adanya percepatan gravitasi yang memiliki arah berlawanan, sehingga bola mengalami perlambatan hingga pada suatu waktu tertentu, di sini sekitar 0,5 sampai 0,55 second, bola memiliki kecepatan di sumbu Y bernilai 0. Nah, lalu pada detik berikutnya sekitar 0,55 sampai 0,6 second, bola kembali bergerak tapi memiliki arah yang searah dengan percepatan gravitasi, sehingga kecepatan bola akan naik kembali, akan tetapi memiliki arah yang berlawanan terhadap gerak bola pada awalnya. Nah, di sini kita bisa ambil besaran gerak awalnya, kecepatan awal bola. Di sini kita bisa lihat kecepatan awal bola hampir mendekati 5 meter per sekon. Lalu ketika detik 0,50 sampai 0,55, bola memiliki kecepatan pada sumbu Y bernilai 0. Nah, disinilah bola mengalami titik balik, dan pada waktu inilah bola mencapai titik tertinggi yang bisa dicapai oleh bola tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kita analisis dari gerak parabola menggunakan aplikasi tracker ini. Dan untuk analisis selanjutnya akan kita laksanakan di lain waktu. Terima kasih. Ya, itulah tadi hasil analisis kita terhadap video yang telah kita tonton bersama tadi. Kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, benar adanya bahwa gerak yang dibentuk oleh bola yang dilambungkan ataupun dipantulkan akan membentuk sebuah gerak parabola. Setelah kita menggunakan aplikasi tersebut, kita dapat membuat persamaan gerak parabola yang dibentuk oleh bola tersebut. Nah, selain itu, kita mampu membuktikan bahwa persamaan parabola atau persamaan gerak parabola yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan itu sesuai dengan hasil percobaan yang kita dapatkan tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa besaran atau nilai dari gravitasi yang kita kenal selama ini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasanya digenapkan menjadi 10. Nah, di percobaan tadi kita dapat membuktikan besaran dari gravitasi yang mempengaruhi bola ini bergerak jatuh ke bumi itu bernilai 9,8. Jadi hasil analisis kita memang sesuai dan kita mampu membuktikan apa yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan. Thanks for watching. See you next time.